Kalau ada kambing kendit ini harganya mahal ya? Lumayan Mang. Itu saya terakhir itu beli di daerah Jawa Timur itu sampai 37 juta Mang. 37 juta? 37 juta. Lebih Karena dari memang sapi ya? susah itu Mang. Dan maaf, kambing kendit pun memang banyak yang mencari Mang. Saya wirid itu saya didatangin sosok Mang, laki-laki tinggi besar dan sosok perempuan seperti ratu, cantik banget di situ. Dari situ saya nemu batu. Cuman Kang Irwan itu masuk ke rumah, ke kamarnya itu, terus entah diapain lah di kamarnya dia itu, keluar bawa ini sama bunga katil. Ternyata ini biduri sancang Bang. Coba campurin sama rempah-rempah. Ya layaknya kedai bubur sop. Di situ kita udah dapet sekitar 300 porsi. Kalau diuangin itu ya sekitar 4 juta 5 juta lah Bang. Akhirnya saya buka cabang. Lalu proses minyak dicampurin ke makanannya itu seperti apa? Di sudut kota, Timal mencekam kembali ke jalan, menjemput Mas Kibau yang membawa cerita kelam. Di warung kopi pinggir jalan, dirinya duduk dengan tenang. Pertemuan ini membuka kisah yang belum lama terjadi, tentang pelaku usaha yang melakukan ritual tak suci. Kisah yang bermula dari kebangkrutan usaha ini, menuntut Mas Kibau untuk bisa berjaya kembali. Hingga pertemuan dengan teman mulai membawa harapan, yang membawa solusi untuk mencari ketenangan diri. Tirakat bersama seorang rekan pun mulai dijalani, dengan sebotol minyak widuri yang berhasil didapati. Mas Kibau, udah sampai di warkop kan? Ini Debas sama tim udah deket warkop sih. Bentar lagi kita sampai. Tungguin ya. Mas Kibau, tadi habis nutup konter nih ya? Iya Pak, baru tutup. Kebetulan tadi lapar jadi sekalian makan sambil nunggu Mbak Bila. Gitu. Oh iya Mas Kibau masih sering kepikiran gak sih soal minyak widuri itu? Jadi ya masih keinget sih Mbak ya, kalau ketika lagi sendirian atau apa ya masih keinget jelas dan ada rasa traumanya. Apalagi mengingat kayak Kang Deden kemarin itu. Ya lebih lengkapnya nanti kita lihat saja yang bersama Mang E, cerita bersama Mang E. Oke, kita cerita bareng Mang E di studio aja ya. Siap Mbak. Usaha warung bubur sop ayam kampung kini digeluti dengan mencampur minyak widuri untuk menarik pembeli. Namun keserakahan dari rekan muncul membawa petaka. Keteledoran yang akhirnya membawa kutukan ini membawa teror mengerikan pada kehidupan Mas Kibau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kesuksesan yang datang dari jalan yang tak wajar selalu membawa syarat yang tak ringan. Lebih baik berjalan lambat dengan tenang daripada cepat tapi berujung kehilangan segalanya. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Senang sekali hari ini kita jumpa lagi ya. Ada narasumber yang sudah siap. Kali ini akan membagikan pengalamannya yang ketiga ya. Iya. Namanya Mas Kibau. Apa kabar Mas Kibau? Alhamdulillah baik Mang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Berarti ini kisah yang ketiga. Ketiga Mang. Yang sebelumnya yang ini nih. Yang satu penggali kubur dan azab penista agama. Nanti boleh ditonton setelah ini ya. Dan yang ini pengalaman terbaiknya Mas Kibau ketika sedang dalam titik terendah. Titik terendah. Titik terendah tuh gimana? Kedinginan tuh gimana? Di saat benar-benar terendah ya Mang ya.
ketika Nggak punya duit. gak punya uang sama sekali bang. Gara-gara apa itu? Gara-gara ya dari cerita sebelumnya emang ya, yang bersama Kang Erwin, ketika usahanya sudah bangkrut, ya sudah tidak ada penghasilan sama sekali mang. Bahkan ya untuk dihina oleh kawan, dan bahkan sampai keluarga pun pecah kan, istri meninggalkan saya gitu kan. Ya benar-benar di saat lagi down, benar-benar down, Iya. tidak punya apa-apa. Sampai mau beli rokok aja nggak bisa ya? Jangankan beli rokok emang ya, untuk beli es yang harga 1.000 pun saya nggak mampu Bang. Nggak ada orang tua situ. Di situ ada orang tua, cuman kan kita sebagai anak masih mau menyusahkan orang tua saja kan. Dan kisah ini terjadi di tahun 2023 ya. Iya. Belum lama juga nih. Iya, Tapi Bang. sekarang udah normal lagi ya. Alhamdulillah udah seperti itu. Nah, jadi sobat Mas Kibau ini tergoda dengan rayuan temannya nih. Ya. Jadi ke arah yang tidak benar begitu ya. Ya, benar. Tidak benarnya apa? Kita cari tahu nanti. Sekarang sibuk apa? Sekarang kembali lagi ke servis HP Mang. Masih ya? Masih Mang. Udah rame. Alhamdulillah cukup lah Mang. Oke. Malam mencekam Semakin malam semakin mencekam. untuk sobat Mas Kibau. Jadi ini awal ceritanya itu ketika dari episode sebelumnya Mang ya, bersama Kang Erwin itu saya udah tidak punya penghasilan sama sekali Mang. Karena ikut usaha Kang Erwin seperti itu kan sudah bangkrut. Di situ saya mencari-cari kerja apa, ya susah lah Mang ya, zaman sekarang kan nyari kerja susah. Sampai istilahnya saya itu capek dihina, direndahkan, bahkan istri saya pun sampai meninggalkan saya. Ya mungkin karena posisi perekonomian saya itu sedang, bisa dikatakan sedang zonk lah, di titik terendah benar-benar. Saya bingung nih Mang, saya harus gimana gitu kan, saya harus apa. Singkat cerita, ada kawan saya, kawan lama ya, itu kawan lama saya itu ngechat by WA. Ya basa-basi biasa layaknya kawan lama yang nggak pernah ketemu dan nggak pernah komunikasi kan. Ya isi chatnya itu menanyakan kabar, terus menanyakan keluarga apa. Pada akhirnya itu menyuruh saya untuk ke dia gitu Mang. Cuman karena saya nggak pernah mau, waktu itu saya pernah punya janji ke dia yang belum saya tepati gitu. Saya berpikir takutnya dia berpikiran ketika lagi enak lupa dengan dia, tapi ketika down baru ngontek dia. Akhirnya dia mancing-mancing ke saya kan, mancing-mancing menanyakan hobi yang lama dengan dia itu, masalah ayam jago gitu Mang. Dia menanyakan, masih punya ayam jago nggak bro? Kata saya, ada nih, tinggal 2. Oh iya, Mas Kibau ini hobinya main ayam ya? Kalau hobi main ayam ya, tapi tidak untuk diadu gitu Mang. Jadi Bukan sabung ayam. hanya ternak-ternak gitu loh Mang. Jadi menanyakan ayam, lah dia itu mulai tertarik nih Mang dengan ayam saya. Dia minta tolong dong fotokan atau videokan gitu kan. Akhirnya saya kirim video dan fotonya ke dia. Dia itu tertarik Mang. Nah entah kenapa dia itu langsung bahasanya, kirim sini dong kata dia. Nah di situ saya ngomong, kalau mau dikirim ya sok silakan, tapi jujur nih saya nggak punya uang untuk memaketkan atau ngirim via travelnya. Kata dia, ngapain dipaket, udah sama kamu aja kesini katanya. Ya kata saya, kalau saya harus ke sana perlu biaya nih, saya nggak punya uang sama sekali kata itu. Ya dia bercanda lah, namanya temen, masa iya sih nggak punya uang gitu kan sampai segitunya kata dia. Kata saya, asli saya nggak punya uang. Kalau mau dikirim silahkan,
kasih ongkos saya kan saya. Akhirnya singkat cerita dia ngasih ongkos ke saya Mang. Dia transfer itu waktu itu 300.000. Terus entah kenapa besok pagi itu saya yang tadinya nggak pernah mau ya Mang ya untuk datang ke dia karena malu gitu kan. Akhirnya pagi itu saya berangkat Mang ke dia, ke salah satu kota yang ada di Jawa Barat ya. Saya berangkat ke dia. Perjalanan itu 2-3 jam lah Mang. Dan udah sampai di rumahnya, saya kaget dong. Wih, kok ramai banget, ada apa nih gitu kan. Ternyata di situ itu ya saya tahu dia itu supranatural lah. Dia ngerti di dunia-dunia seperti itu. Akhirnya di situ saya mencari tahu ternyata keramaian itu bisa disebut pasien-pasien dia lah dari luar kota itu. Akhirnya saya salaman dengan dia, dengan istrinya. Dia ngomong, udah sana ngopi aja dulu di luar katanya. Jadi ketika udah sampai di Kang Irwan itu, saya ngopi istirahat gitu emang ya. Nah singkat cerita, tamu-tamunya Kang Irwan itu udah pada pulang Mang. Nah di situ Kang Irwan keluar, ya biasa salaman, menanyakan kabar. Nah Kang Irwan itu sampai ngomong ke saya Mang, nyuruh kamu kesini itu susah banget kata dia. Masa saya harusnya pakai cara lain? Saya di situ berpikir kan, cara lain seperti apa yang dia maksud? Dan ternyata saya datang ke situ Mang bukan hanya untuk ayam Mang. Ternyata dia itu kalau bahasanya dia narik sukma saya. Akhirnya saya nggak paham kan di situ maksudnya apa sih narik sukma itu. Akhirnya saya dibawa tuh Mang ke kamar yang biasa dia buat ritual gitu kan. Nah di situ saya kaget dong. Saya ngelihat ada dupa 2 Mang. Terus bunga 7 rupa sama kemenyan yang sedang dibakar. Dan di situ ada foto saya Mang. Tuh saya manggil kamu itu harus cara seperti itu kata dia. Lah karena saya tuh apa gitu kan. Terus saya mikir juga kok iya ya yang kemarin-kemarin saya nggak mau datang ke sini, kenapa hari ini saya sampai mau gitu loh Mang. Sudah di situ akhirnya kita keluar lagi, ya layaknya kawan yang lama nggak ketemu ya Bang. Kita ngobrol-ngobrol, terus di situ saya curhat ke Kang Irwan. Kang, sebenarnya ini saya tuh lagi bingung kata saya tuh. Saya lagi down, bener-bener down. Setelah kemarin saya ikut usaha dengan mantan bos saya gitu kan. Usaha itu bangkrut lah. Nah ternyata Kang Irwan itu sudah tahu Mang. Bangkrutnya itu karena ini ya kata dia. Beliau melakukan pesugihan atau apa. Kan saya iya Kang. Terus sekarang planning kamu mau apa? Gak tahu, saya bingung kata saya. Ini aja saya ngejual ayam ini istilahnya ya untuk makan sehari-hari. Saya udah gak punya. Kata dia awalnya itu kan kita deal di harga 800 ya Mang ya. Oh ya udah gampang kata dia. Tapi Kang Irwan itu ngasih inilah obrolan karena ngeliat kawannya sedang down gitu ya Mang. Udah kamu mau nggak bermalam di sini dulu katanya. Awalnya saya nggak mau Mang, nggak mau karena saya mikir di rumah ibu saya sendiri gitu kan. Kata Kang Irwan, udah saya tahu kamu ini lagi pusing, kamu ini butuh seseorang yang mendengarkan keluh kesah kamu kata dia. Udah di sini aja dulu nginep, istilahnya kamu tirakat dulu lah di sini gitu. Sekalian ngilangin pusing kamu kata dia. Akhirnya di situ oh yaudah oke. Tapi sebentar saya calling dulu ibu saya nih. Saya ngasih info dulu takutnya ibu saya
nyariin saya atau gimana. Nah singkat cerita saya sudah ngabarin ibu saya, lanjutin ngobrol sama Kang Irwan di situ. Udah, sok tirakat. Tuh ada kamar buat kamu, buat bermalamnya kamu. Sekiranya kamu udah agak rileks, agak tenang, baru kasihan posisi kamu juga saya tahu sedang jatuh, kata dia. Mulai tertarik ya? Ya di situ saya mulai tertarik untuk tirakat karena pikiran saya awal, oh iya nih saya lagi banyak beban gitu, saya butuh waktu untuk menyendiri gitu kan Bang. Karena di situ juga rumah Kang Irwan itu jauh dari pemukiman emang ya, bisa dikatakan ya untuk ngilangin pikiran itu enak lah. Nih kamu bisa nggak puasa 3 hari, kata dia. Maksudnya puasa, ya udah puasa sambil wirid. Tuh di kamar itu, sok. Puasanya gimana, kata saya? Kayak biasa. Enggak, kata dia. Udah kamu puasa mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi, Mang. Nah ketika jam 12 malam setelah kamu buka, kamu baca amalan ini, kata dia. Oh, oke lah, kan saya pikir barangkali ini cara ikhtiar saya gitu kan untuk kedepannya gitu kan. Nah di situ saya puasa dan Kang Irwan ngomong, kamu nanti bukanya rebus-rebusan aja ya, kata dia. Rebus-rebusan gimana? Saya nggak punya uang nih buat buka apa. Udah tenang, katanya, nanti istri saya ngasih. Tapi ingat, hanya di jam 12 malam kamu makan. Saya akhirnya, oh yaudah oke lah. Karena saya udah bingung nih Mang. Dan di lain situ juga saya berpikir, yang kemarin-kemarin saya dihina atau direndahkan, bahkan sampai istri saya pun meninggalkan saya. Oke lah, saya ikhtiar di sini. Saya tirakat di sini, kata saya. Nah di situ hari pertama saya puasa, saya baca dari dia kan, wiridan dari dia itu nggak ada permasalahan Mang. Alhamdulillah nggak ada permasalahan. Sampai saya jam 4 wirid, saya menunggu waktu subuh. Setelah subuh saya tidur. Di malam kedua, Mang, ketika saya baru buka puasa, saya wirid, itu saya didatangin sosok, Mang. Di situ saya didatangin laki-laki tinggi besar, matanya merah. Itu seolah-olah kayak melihatin saya gitu loh, Mang. Dan sosok perempuan seperti ratu, cantik banget di situ. Dan ratu itu ngomong ke saya, "Com, sing ikhlas sing ridho," kata dia. Sing ikhlas sing ridho. Maksud saya apa gitu kan? Maksudnya gimana? Dah, sing ikhlas sing ridho. Tekunin, baca terus, kata dia. Oh yaudah, sambil saya merem lagi. Lanjutin wirid. Itu jam 4 kan. Jam 4 terus saya wirid. Akhirnya saya ngedengar suara azan subuh, Bang. Di situ saya selesai, saya sholat subuh, saya tidur. Bangun itu jam 11 siangan lah. Ada Kang Irwan di situ. Kang Irwan, akhirnya saya cerita ke Kang Irwan kan. Kang, lagi malam saya didatangin sosok laki-laki tinggi besar, kan saya. Gimana orangnya? Pokoknya tinggi, besar. Kalau ini ngeliat atap rumah itu hampir mendekati atap rumah. Sama perempuan, cakep banget saya, kayak ratu. Perempuan itu ngomong apa? Kata dia, ya ngomongnya sing ikhlas, sing ridho. Udah terus baca, katanya. Oh, udah didatengin, kata Kang Irwan. Maksudnya Kang? Udah, gak apa-apa, lanjutin terus, kata Kang Irwan. Akhirnya masuk ke malam ketiga kan, Mang. Malam ketiga ketika saya mau buka puasa, itu si sosok perempuan itu yang ratu itu datang lagi, Mang. Terus baca terus, katanya. Terus pikirannya ditenangin, kata dia. Iya Nyai, saya ngomongnya kan, karena saya nggak tahu namanya siapa kan. Iya Nyai. Sudah di situ singkat cerita, perempuan itu hilang, Bang. Hilang, tapi ngebentuknya itu asap.
selang berapa menit ya, 2 menit atau 3 menitan, itu saya dikagetin sama suara ledakan bang. Kaget saya, akhirnya saya bangun terus dia kayak api gitu loh, kecil. Dari jendela itu kelihatan kayak api. Tep. Saya kejar kan, saya lihat-lihat kanan kiri apa, saya mencari barangkali ada apa gitu kan. Dari situ saya nemu batu bang, warnanya putih. Sudah, akhirnya saya ke Kang Irwan, ngebangunin Kang Irwan itu sebelum subuh. Kang, punten Kang, punten. Kenapa bau? Ini, saya nemu ini, kata saya tuh. Saya nemu ini. Oh ya udah simpen aja dulu, kata Kang Irwan. Udah, sholat subuh aja dulu. Oke, saya sholat subuh tuh. Akhirnya pagi-pagi itu 6:30 bang. 6:30 pagi itu Kang Irwan ngedatengin saya. Mana batunya, kata dia. Ini Kang, batu apa ya, kata saya tuh. Warnanya putih kayak gini. Tapi ini saya ngeliat itu setelah kayak api jalan gitu, kata saya. Oh coba sini dilihat, katanya. Kamu megang uang gak? Untuk apa, kata saya kan. Nyari botol nih sana yang kayak buat parfum itu, katanya. Untuk apa? Udah cari aja dulu, kata dia. Nah pas cari, akhirnya di situ ketemulah mang, saya mang. Kang Irwan itu masuk mang, masuk ke rumah. Terus selang berapa menit ya, 10 menit itu dia keluar lagi mang. Keluar lagi itu bawa kayak minyak seperti ini mang ya. Ini bawa ini dengan satu bunga katil warna putih mang. Ini saya lihat di dalamnya apa ini? Ini bunga katil merah Bunga kantil. dengan batu yang saya nemu itu mang. Tadinya dikasihnya langsung di botol ini atau gimana? Enggak, di luar batunya doang. Cuman Kang Irwan itu masuk ke rumah, ke kamarnya itu, terus menyuruh saya beli ini, botol ini bang. Terus entah diapain lah di kamarnya dia itu, keluar bawa ini sama bunga katil. Wangi ini? Kalau ini wangi enggak mang. Jadi kalau saya lihat mah ini nih kayak apa ya mang? Kayak minyak kelapa itu loh mang. Ini awalnya itu waktu saya terima itu minyaknya itu warnanya putih bang. Khasiatnya gimana? Ini ya awalnya mah Kang Irwan itu hanya ngomong, nih pegang terus ini bunga katil ini kamu makan. Tujuannya apa, kata saya kan? Saya takut kan mang. Udah makan. Ini istilahnya katanya bunga katil yang kamu makan ini perempuannya dan yang ini laki-laki. Jadi kalau menurut nalarnya itu seorang laki yang mencari nafkah dan balik ke perempuan untuk memberi nafkah gitu kan mang. Akhirnya saya makan, terus Kang Irwan ngasih nih, udah kamu pegang, suatu saat kamu butuh, kata dia. Dan minyak ini sebenarnya nama dari batunya emang ya. Setelah saya dijelasin Kang Irwan itu, ternyata ini biduri sancang bang. Biduri sancang. Sancang, atau kalau orang-orang lain itu biasanya nyebutnya widuri bulan gitu. Ya. Nggak cerita setelah ini apa? Saya mau pamit pulang ke rumah karena ibu saya sudah nelpon, nge-WA gitu kan. Akhirnya, Kang, saya pulang ya. Punten, saya minta uang yang masalah ayam itu. Masalah ayam itu kan. Akhirnya dikasihlah sama dia. Yang awalnya perjanjian itu 800.000, saya itu dikasih sama Kang Irwan 1,5 juta. Kata dia, udah, kamu ini posisi lagi susah. Saya hanya bisa membantu seperti ini, kata dia. Tapi pesannya Kang Irwan, kalau kamu sudah agak enak, tolong jangan lupa kamu sodako. Kalau bisa cari anak yatim, katanya. Terus kalau bisa kamu kalau ada rezeki setelah keluar rumah, siapa yang kamu lihat pertama, entah itu pengemis, entah itu pemulung atau apa, kasih uang yang ada di kantong kamu. Walaupun ada 5.000 kasih, kata dia. Oh iya Kang. Akhirnya saya pamitan, saya pulang bang. Datang di rumah,
saya ya bingung lah gitu kan, di rumah mau ngapa nih. Yang penting pikiran saya daripada saya di rumah aja buntu kan Mang. Ya namanya kita nggak punya kerjaan atau apa, di rumah ngelihat orang tua kan kita butuh makan, butuh istilahnya ngerokok gitu kan, butuh jajan. Nah akhirnya saya keluar rumah Mang. Saya ngobrol-ngobrol ke kayak pasar hewan gitu Mang ya, pasar ini. Nah di situ saya ketemu sama orang yang baru ketemu lah emang ya, namanya Kang Jepri. Dia kan dagang ayam memang, kayak ayam pedaging, ayam jago gitu kan. Kalau mau ikutan jualan kayak gini gimana nih Kang, belanjanya ke siapa ya, kata saya tuh. Ya di situ saya nanya-nanya, mencari info lah gitu. Nih kalau mau belanja sok ke saya aja, nggak apa-apa. Nanti dari saya sekian, kamu jual sekian. Tapi saya modalnya belum besar nih Kang, kata saya tuh. Kamu ada uang berapa? Saya cuma ada uang waktu itu 600.000 emang. Waduh, tanggung ya kata dia. Ya udahlah Kang, nggak apa-apa, kata saya tuh. Yang penting istilahnya ada pemasukan dulu gitu Mang. Ya udah gini aja. Sok nih, kamu ada uang berapa? 600.000. Ya udah, sini uangnya, saya kasih 10 nih. Oh yaudah oke. Nah saya ngambil nih 10 ekor Mang. Karena saya belum punya istilahnya tempat ngebuangnya kemana gitu kan. Akhirnya di situ saya keliling Mang, ke komplek-komplek. Pikiran saya barangkali ada apa ya, ibu-ibu yang butuh gitu kan, ayam kampung. Nah di situ alhamdulillah Mang, laku 3, 5. Berapa seekornya? Waktu itu saya jual 80 Mang. 80 itu posisi hidup emang ya. Keliling-keliling, laku 5, laku 4, alhamdulillah. Kalau udah habis saya belanjain lagi, bayar kekurangan yang kemarin apa. Nah singkat cerita di situ saya ketemu dengan Kang Deden Mang. Dia itu punya usaha bubur sop ayam kampung, tapi pakai motor Mang, yang keliling-keliling gitu kan. Nah Kang Deden itu nanya ke saya, Kang, kalau itu ayam seekornya berapa ya? Yang betina itu, kata dia. Ini kenal Kang Deden sebelumnya? Belum kenal itu Mang. Jadi hanya pas posisi lagi dagang bareng gitu loh Mang. Kata saya sekian, 80 kata saya itu. Posisi ini udah dibersihin belum? Belum kata saya tuh. Tapi kalau mau dibersihin bisa. Berapa Kang? Ya paling ongkosnya 10.000 buat bersihin kata saya kan. Jadi 90. Tapi misalkan saya ngambil 5 gitu bisa Kang? Bisa. Terserah saya mau nganterin ke Kang Deden atau Kang Deden mau ngambil di rumah saya, kata saya. Udah enaknya mah ngambil di rumah Akang aja ya, biar enak, kata dia. Iya Kang, cuman kalau misalkan mau ngambil ke rumah saya nggak bisa dadakan nih. Jadi paling WA dulu, kata saya. Pesan sekian untuk jam sekian baru ini. Tapi maaf Kang, karena kita baru kenal, kata saya. Paling DP gitu kan. Nah singkat cerita di situ Kang Deden itu ngambil ke saya gitu kan. Sampai ya lumayan, yang awalnya 3, terus ke 5 akhirnya ke 10 gitu. Nah singkat cerita di situ saya mulai agak aneh nih, Kang Deden kok omset yang biasanya ngambil 10, 12 dia itu berkurang Mang. Berkurang terus ya namanya orang jualan ya Mang ya, naik turun. Dan singkat cerita itu dia agak maju lagi Mang, sampai mesan ke saya itu pernah sampai 20 ekor Mang, untuk 2 hari 3 hari. Suatu saat dia itu nge-WA saya, Kang saya udah gak jualan keliling, terus jualan di mana? Bisa gak ya nganterin ke rukonya saya? Oh bisa Kang. Ngambil berapa? 25 ekor aja. Oh yaudah oke. Saya anterin Mang situ 25 ekor. Terus dia mulai turun 20 ekor. Mulai turun lagi. Loh kok ini orang kenapa ya? Pikiran saya, oh mungkin yang biasanya keliling gitu kan, sekarang stay di satu tempat mungkin agak nurun.
Wih, apa ini? Wow, topi. Wih, malah mencekam. Wah, pas juga nih, mantap nih malah mencekam. Kang Deden itu ngeluh ke saya, Kang bisa nggak ya kalau saya ngambil dulu, nih saya panjar sekian, nanti kalau saya udah habis, baru saya bayar. Satu ekor itu berapa untungnya? Paling saya itu ngambil 20.000 Mang. 20.000. 20.000 karena dari Kang Jepri itu yang tadinya 80 itu saya ngambilnya ke dia 60 Mang. 60.000. Kalau sama dibersihin kan 90, berarti kan lumayan lah gitu kan dapet. Akhirnya di situ saya ngeyakan, maaf nih, saya belum ada uang. Sampai di situ kok orang kayak gini ya. Ada rasa kecewa gitu lah. Nah, di situ singkat cerita Kang Deden curhat ke saya. Mas, saya usahanya udah susah nih, kata dia. Terus gimana Kang? Iya, nyari partner. Ini nih ada nggak ya punya orang yang punya modal untuk ngelanjutin usaha saya, yang mau nantinya dagang bareng atau apa. Nah, saya singkat cerita di situ, wah tempat nih lumayan, saya lihat tuh Mang. Tempat itu lumayan kan. Yaudah ntar saya coba ngobrol-ngobrol dulu. Akhirnya saya pulang dagang itu saya ngobrol ke orang tua saya. Nih, ini ada orang bangkrut dagangan. Nah, nyari istilahnya orang yang bisa modalin dia untuk ngehidupin usahanya dia lagi. Ya terserah, kamu mau, kata ibu tuh. Ya mau sih. Saya mikirnya dagang ayam kan Mang, dapat 20.000 sehari itu paling 3-4. Untuk biaya sehari-hari ya kurang gitu kan Mang ya. Ya kalau kamu mateng, kamu punya modal, silakan, kata ibu tuh. Sok jalanin. Waduh, saya kalau modal mikir-mikir gitu kan Mang. Akhirnya saya sharing lah ke teman saya itu yang Kang Irwan itu kan. Kang, ini ada temen usahanya lagi ini nih, lagi down nih, lagi turun, kata saya. Gimana ya Kang, kata saya tuh. Kamunya mau tah, kata dia. Ya mau Kang, cuman ya pertama modal saya kan, kata saya tuh. Terus usaha ini tempatnya gimana. Nah, Kang Irwan itu nganjurin ke saya, udah coba diikhtiarin, kamu ikhtiarin ke tempat usahanya, coba kamu ikhtiar wirid di situ. Oh, oke Kang. Akhirnya saya ngomong kan ke Kang Deden itu, Kang, gimana kalau usaha bareng sama saya gitu. Ini Kang Deden kan punya tempat, terus alat-alat udah komplit nih. Berarti saya tinggal ngeluarin uang untuk belanja aja kan, kata saya. Iya Kang Gibau, mau tak Kang Gibaunya? Iya mau, kata saya tuh. Tapi boleh nggak saya istilahnya 2 hari nginep di situ gitu. Mau apa Kang? Ya saya mau ikhtiarin dulu, saya mau wirid di situ, kata saya tuh. Saya mau tahu tempatnya seperti apa, kata saya. Oh ya udah, ayo. Tapi Kang Dedennya ikut nih, biar saya takutnya kan barangkali ada kehilangan atau apa gitu kan Mang ya. Akhirnya di situ saya wirid Mang. Hari pertama nggak ada masalah apa-apa. Hari kedua saya wirid di situ, saya kaget, lagi enak-enaknya wirid, Kang Deden itu teriak kayak ketakutan Mang. Saya kata, kenapa Kang Deden? Akhirnya saya nyamperin Kang Deden, kenapa Kang? Udah kayak orang gimana sih Mang, orang ketakutan gitu ya. Astagfirullah, kata saya tuh. Apa itu? Ternyata di situ Kang Deden dan saya pun melihat sosok pocong Bang. Di depan pintu yang mau masuk ke kedainya dia itu. Ya Allah, kata saya. Hancur, bener-bener hancur Bang, bukan Bang. Sampai ya Allah, Kang Deden itu di situ udah ketakutan Bang.
saya ngeliat celana aja sampai istilahnya kayak kencing di situ kan dia. Jadi pas lagi di wiridin apa situ nongol lah pocong itu bang. Pocong Kang Deden udah wah pingsan lah dia. Udah kencing di celana apa. Akhirnya saya di situ coba memberanikan diri kan. Saya ngelihat astagfirullahalazim. Terus di situ kelihatan sosok Ratu yang waktu di Kang Irwan itu, bang. Si Ratu itu cuman nunjuk ke pocong, terus langsung nunjukin ke pintu depan kedai itu, bang. Saya maksudnya apa gitu kan? Dan saya di situ coba memberanikan diri, bang, memberi salam ya ke dia. Assalamualaikum, ya Rizal Gaib, kata saya kan. Di situ dia nggak menjawab nggak apa. Setelah saya memberikan salam, si Ratu itu pergi dan pocong pun hilang di situ, bang. Hilang, saya coba keluar kedai itu, ngelihat kanan kiri, ya Allah, saya baru tahu ternyata tidak jauh dari kedai itu ada pemakaman, bang. Pemakaman tua. Ya Allah, kata saya tuh. Lah, pikir positif aja, nawa itu saya mau coba usaha kan. Nah, ketika itu saya nunggu subuh. Biasa setelah subuh saya tidur, bangun-bangun jam 10, jam 11-an. Saya di situ nelpon Kang Irwan. Saya menceritakan kejadian yang keluarnya Ratu itu, bang. Cuman kata saya tuh, Kang, ini lagi malam ada sosok pocong sama sosok Ratu seperti yang saya lihat di kamar Kang Irwan itu. Kata saya tuh, itu apa ya Kang? Pertanda apa ya Kang? Sosok Ratunya seperti apa? Hampir mirip yang di kamar, cuman itu bedanya dia agak gemuk, kata saya. Oh, udah nggak apa-apa, kata dia. Terus planning kamu gimana ke depannya? Saya mau nanya dulu, ini siapa, kata saya tuh. Udah nggak apa-apa, itu yang ada di rumah saya, katanya. Mungkin dia mau ngebantu kamu. Oh ya udah. Terus planning kamu mau gimana? Ya kayaknya saya mau usaha nih, Kang. Tapi saya mau coba ngegadein BPKB motor saya dulu buat modalnya. Oh ya udah coba. Akhirnya di situ saya ngegadein BPKB saya ke Pegadaian. Waktu itu saya dapat sekitar 7 jutaan, Bang. Akhirnya saya ngobrol sama Kang Deden, Kang, ayo kita buka usahanya, kan saya tuh. Kita belanja apa yang diperlukan. Oh yaudah Kang, ada modalnya tak Kang? Ada, kan saya tuh. Cuman ayo kita bismillah, bareng-bareng usaha, kata saya. Oh yaudah oke. Akhirnya di situ kita belanja ke pasar, Bang. Belanja kebutuhan beras, kacang dan lain-lain kan. Setelah belanja, Kang Irwan nelpon ke saya, Bang. Bo, kamu jadi mau usaha? Ya Kang, jadi. Kenapa Kang? Ya udah, bulatin tekadnya, katanya. Terus itu yang minyak yang saya kasih, coba campurin sama rempah-rempah buat kuahnya, kata dia. Oh iya Kang. Ya udah gitu aja. Nah singkat cerita, besoknya kita mulai nih, Mang. Ya layaknya kedai bubur sop yang baru dibuka lagi gitu, Mang. Dengan sekian lama tutup, kita buka lagi. Ya di situ kita ya alhamdulillah laku 30 porsi. Terus besoknya ya meningkat 45. Ya berjalan selama kurang lebih 2 bulan di situ, Bang. 2 bulan itu omset udah mulai kelihatan, Bang. Di situ kita udah dapet sekitar 300 porsi. Kalau diuangin itu ya sekitar 4 juta 5 juta lah, Bang. Karena kita juga jualan minuman, jualan sate-satean gitu kan. Nah, sudah berjalan saya ingat pesan Kang Irwan. Kalau kamu udah agak enak, sodako
gitu. Akhirnya saya di situ berpikir, oh kayaknya kalau untuk setiap hari Jumat kita gratiskan beberapa porsi, oke nih katanya. Nah di situ kita berjalan, Mang. Di Jumat pertama saya bikin sekitar 30 porsi buat warga sekitar gitu kan. Terus di minggu kedua tambah 50 porsi. Nah singkat cerita sudah jalan 3 bulan, omset ini udah lumayan lah, udah jalan lah, Mang, gitu. Udah jalan. Pas di bulan kelima Kang Irwan nelpon, saya balik lah ke Kang Irwan. Karena Kang Deden tahu gitu, Mang, ketika saya jualan saya bikin ngeracik apa yang resep dari dia itu saya tambahin minyak itu. Kang Deden ini penasaran siapa sih pemberi minyak itu dan apa sih fungsinya. Berangkat ke Kang Irwan itu ya perjalanan 3 jaman lah. Setelah di Kang Irwan ngobrol seperti biasa. Cuman Kang Deden ini wataknya itu udah kelihatan sama saya, Bang. Nih orang kayaknya serakah nih. Karena apa? Kang Deden itu ngomong ke Kang Irwan, Kang, bisa nggak ya kira-kira dagangan lebih ini lagi gitu, lebih rame lagi? Karena ya saya nggak munafik, saya juga mau dong punya rumah, punya segala-gala, kata dia. Nah di situ Kang Irwan itu menatap Kang Deden kayak istilahnya kalau saya pribadi, nih orang apa sih baru kenal gitu kan, Mang, udah minta-minta kayak gini, apa sih maksudnya gitu. Tapi si Kang Deden ini kayak ngedesek banget ke Kang Irwan. Akhirnya Kang Irwan itu natap saya ya kayak tatapan marah gitu. Terus balik lagi ke Kang Deden, kamu mau cepet kaya, cepet punya rumah apa? Kamu siap nggak nanggung resikonya? Resikonya apa? Ya kamu siap nggak, kata Kang Irwan kan. Akhirnya si Kang Deden itu kayak nyikut-nyikut saya kan, Kang, siap aja, siap. Kita biar cepet punya rumah, biar dihargain. Saya ini orang apa sih gitu kan? Kita ya udah segini juga udah alhamdulillah gitu kan, Bang. Kok orang dikasih hati kayak minta jantung. Cuman balik lagi saya inget waktu ketika saya lagi down, saya direndahkan orang, saya istilahnya dicampakkan lah karena nggak punya apa-apa gitu kan. Akhirnya saya oh yaudah oke dari situ. Nah di sini Kang Deden ini dibawalah sama Kang Irwan di kamarnya Kang Irwan untuk melakukan ibaratnya kayak ritual lah, Mang. Di situ posisinya Kang Irwan, Kang Deden ya, Bang, sebelah-sebelahan dan saya di belakang. Entah apa yang dimasukin ke minyak saya yang ini, dimasukin apa gitu. Ketika lagi khusyuk gitu, kita wirid apa gitu, datanglah sosok ratu itu, Mang, dari sampingnya Kang Irwan itu. Datang sosok ratu itu, saya perhatiin ratu itu kalau ngelihat ke saya seperti biasa senyum. Kenapa kasih? Tapi kalau ngelihat ke Kang Deden itu kayak sinis, Mang. Kayak istilahnya apa ya? Kalau orang mah marah gitu loh. Ini kenapa? Setelah itu udah hilang saat itu. Terus si Kang Irwan ngasih ke Kang Deden, nih pegang katanya. Tapi kamu siap nggak nih syaratnya? Apa? Pokoknya setiap Kliwon kamu cari kambing kendit. Nyarinya di mana? Ya usaha, kata Kang Irwan. Akhirnya udah, singkat cerita kita keluar lagi. Kambing kendit itu seperti apa? Kata saya kan ke Kang Irwan, kambing kendit itu kambing yang hitam, tapi di bagian perutnya itu ada kayak kalung putih, bulu putih gitu. Dan itu nggak banyak ada itu. Biasanya itu adanya di Jawa Tengah atau Jawa Timur, kata dia. Nah singkat cerita saya juga di situ ke Kang Irwan nggak enak, Mang. Nggak enaknya kok saya baru ngenalin dia ke Kang Irwan tapi
seperti ini gitu loh. Akhirnya ya udah, selesai ritual itu saya pamit dan saya bisik ke Kang Irwan, "Kang, maaf ya kalau teman saya seperti ini." "Udah, nggak apa-apa. Cuman awas nih, tanggung resikonya," kata dia. Udah, oke. Di situ kita pulang, Mang. Besoknya kita usaha, omset tambah meningkat, Mang. Tambah meningkat. Akhirnya saya berpikir, wah, harus buka cabang nih. Kalau kita mengandalkan satu ini, kayaknya udah nggak mungkin. Maksudnya biar pelanggan itu kan bisa memilih dua ini gitu, Mang. Akhirnya saya buka cabang. Di situ sendiri-sendiri awal, Mang. Wah, kewalahan sama sekali. Singkat cerita, saya ketemu dengan temen. Waktu itu temen SD, namanya Panji. Panji itu dia habis kena PHK. Akhirnya saya ngobrol dengan Panji kan, iseng-iseng, "Ci, kegiatan kamu sekarang apa?" "Aduh, nganggur ada kerjaan gak sih?" Kata saya tuh, "Ada, kamu mau?" Kata saya tuh, "Tapi ini di kedai makanan," kata saya. "Terus gaji juga ya gak seberapa lah. Paling ya saya bisa ngasih 100, 150 kalau rame." "Oh udah gak apa-apa, daripada saya nganggur," kata Panji tuh. "Oh yaudah, besok yuk kamu ikut sama saya." Awalnya itu karena di yang ruko kedua itu masih terlalu sepi lah ya, belum rame banget. Si Panji ikut sama saya di yang pertama, Mang. Si Deden yang kedua. Nah, singkat cerita di situ berjalannya 2 bulanan lah, udah mulai rame lagi nih. Saya bingung kan, wah harus nambah karyawan lagi nih. Dah nambah karyawan, ketemulah si Wulan. Akhirnya Wulan masuk ke situ dengan sistem gaji dan sistem kerja yang saya jelasin. Berjalan lah di situ, Bang. Kita lumayan di situ, udah PPKB motor yang saya gadaikan saya sudah bisa tebus kan. Deden udah bisa buat beli kendaraan. Akhirnya di situ saya berpikir lagi, wah harus buka cabang lagi nih kan saya tuh, mumpung lagi lumayan. Nah di situ akhirnya mau buka cabang, cuman kita lagi cari tempat lah yang strategis kan, mencari tempat. Di situ saya baru tahu wataknya Kang Deden yang benar-benar aslinya, Bang. Wataknya itu yang awalnya kita bicarakan bagi hasil ya sudah deal lah di awal kan, kita berbicara 50-50 gitu kan, Bang. Karena dia yang punya tempat awal, dia punya alat, dan saya modalin bahan-bahannya gitu kan. Ternyata Kang Deden ini serakah, Bang. Dia maunya sistem 60-40. Karena saya nggak bisa kayak gitu dong. Istilahnya kita kerja bareng. Modal di situ punya tempat, punya alat-alat, saya punya uang untuk beli bahan. Akhirnya yaudah 50-50 kata saya tuh. Oh yaudah oke, kata saya tuh. Dah kita buka ruko lagi. Buka ruko satu lagi. Nanti kamu ruko yang pertama, saya ruko yang kedua, yang ketiga itu untuk sistem kita bagi hasil. Jadi dia berpikirnya yang ruko pertama ya udah hak kamu gitu loh. Yang kedua haknya dia. Nah yang ketiga ini bagi hasil. Oke, kata saya tuh. Kita cari karyawan, kata saya. Ya udah, akhirnya kita cari karyawan. Si Nelly dan si Wahyu. Di situ sudah mulai berjalan, Bang. Mulai berjalan, ternyata si Deden ini ikut campur di ruko ketiga, Bang. Jadi ternyata dia sering bolak-balik apa ya, sering bahasanya ngontrol. Itu saya nggak tahu nih ada tujuan apa gitu loh, Bang. Pas di suatu saat di ruko ketiga ini banyak keganjilan, Bang. Keganjilan seperti keluar ular. Saya mikirnya udahlah gitu, mungkin ya namanya kita deket sawah gitu. Nah di situ si
Nelly ini sakit mang. Sakit selama 3 hari. Di hari pertama Nelly itu malam itu selalu ngigo. Kenapa bisa tahu malam selalu ngigo? Karena di yang ruko ketiga itu karyawan apa itu ada mesnya mang, tidur di situ gitu kan. Nah, hari kedua seperti kayak dikejar-kejar, katanya si kejar-kejar ular sampai panas dia. Akhirnya itu di hari ke-6 atau ke-7 Nelly ini meninggal mang. Meninggal. Nah, dari meninggalnya Nelly ini banyak keanehan mang. Seperti ular kecil-kecil di ruko itu sampai keluar kayak 20 sampai 25 biji gitu. Di situ cuman saya udahlah barangkali ini mah apa gitu kan. Nah, udah singkat cerita, ada kawan saya yang jajan di ruko ketiga itu, dan dia juga ya bisa disebut indigo lah ya. Indigo, dia ngomong, "Wih, ngeri banget ya ruko." "Ngeri kenapa?" kata saya tuh. "Dah," kata dia, "gak apa-apa." Nah, singkat cerita, ketika saya main ke ruko ketiga itu mang, Deden ini entah pulang dari mana mang. Entah pulang dari mana, posisi dia mabok. Dia itu ya omongan udah ngalur ngidul lah kalau kata orang Jawa ya. Udah ngamprak lah ngomongannya. Dia ngomong, "Aduh, enak banget nih ya udah mabok kayak gini. Aduh, bau sih. Dulu lagi Nelly masih ada itu. Oh, enak banget tuh saya pakai Nelly." Maksudnya, kata saya, maksudnya gimana? "Wah, pokoknya enak banget tuh dia. Sekarang Nelly nggak ada, saya mau kemana ya?" kata dia tuh. Nah, di situ saya berpikir, wah, kayaknya si Nelly ini ada hubungan lah gitu bang sama si Deden. Ada hubungan. Cuman saya balik lagi, ini make dalam artian apa nih? Ya maaf gitu kan, berhubungan udah melanggar nih. Soalnya kan Kang Irwan itu awal ngasih ke saya itu, pesannya Kang Irwan itu satu mang, "Kamu jangan pernah main perempuan. Kalau kamu sampai main perempuan, tanggung resikonya kamu." Saya berpikir itu, Deden udah kayak gini nih, bakal apa nih? Cuman saya belum berani nih mang menceritakan ke Kang Irwan kejadian itu. Nah, sudah setelah itu belum berani ceritakan ke Kang Irwan, kita memenuhi kesepakatan bersama Kang Irwan kan. Hari Kliwon emang ya. Kliwon itu kita mencari kambing kendit. Kita dapet lah di wilayah Jawa Tengah, Pemalang. Akhirnya kita sembelih, terus dibagi-bagikan lah ke warga sekitar mang. Dan kepalanya itu sesuai kesepakatan dipendam kepalanya itu mang. Udah bulan kedua, bulan ketiga, dan di saat bulan keempat kita nyari kambing kendit itu nggak dapet mang. Sampai saya nelpon ke teman-teman yang di Jawa, apa katanya, "Ini di Surabaya ada." Saya berangkat ke Surabaya, nggak ada mang. "Ini katanya di Brebes ada." Saya ke Brebes, itu nggak ada mang. Nah, di situ singkat cerita saya udah bingung nih mau nyari kemana. Akhirnya Kang Deden memberi usul saya, "Udah sih Kang, susah-susah pisan, beli kambing aja, kan sama kambing," katanya. "Tapi nggak apa-apa tah, udah, yang penting kan sodako kambing," kata Kang Deden ini. Akhirnya saya mikir, karena udah buntu ya mang, nyari kemana-mana nggak ada, ya udahlah kita pulang dengan beli kambing biasa. Kalau ada kambing kendit ini harganya mahal ya? Lumayan mang. Itu saya terakhir itu beli di daerah Jawa Timur itu sampai 37 juta mang. 37 juta? 37 juta. Lebih Karena dari memang sapi ya? susah itu mang. Dan maaf, kambing kendit pun memang banyak yang mencari mang. Kambing kendit itu
nggak nemu sama sekali, akhirnya bawalah kambing itu. Kambing biasa kita sembelih, kita bagi-bagikan. Nah dari situ keanehan tambah ini Bang, bermunculan lah. Tiba-tiba yang di ruko kedua yang dipegang si Deden ini, omset langsung turun. Di yang ruko ketiga banyak keanehan lah. Ada yang istilahnya karyawan melihat sosok ini, sosok itu gitu kan. Sampai saya di situ udah mulai aneh nih. Nah, klimaksnya itu Kang Deden pulang dari dunia malam, dia kecelakaan. Dia sakit di situ sampai ya nggak bisa ngapa-ngapain Bang. Di kasur aja. Sampai beberapa hari lah, itu 4 hari akhirnya beliau meninggal. Saya udah bingung nih Bang, harus seperti apa saya nih ke depannya. Akhirnya saya baliklah ke Kang Irwan. Saya menceritakan semua. Saya menceritakan ke Kang Irwan, Kang, ini di tempat usaha saya ini kok banyak keanehan ya. Kata Kang Irwan, ya kamunya kenapa? Pertama, kata saya tuh karyawan saya meninggal. Dan meninggalnya itu ya menurut saya kurang inilah masuk nalar gitu ya. Orang yang tadinya biasa aja, sehat-sehat aja, tiba-tiba sakit, terus sakitnya ini kayak dikejar-kejar ular katanya. Terus ya setelah meninggal itu kayak banyak ular kecil-kecil kata saya tuh. Terus yang ketiga, ya mohon maaf, apa ini dampak dari ini saya memberikan kambing biasa? Lah, kamu ngasih kambing biasa? Kata. Iya Kang, karena saya nyari kambing gendutnya nggak dapet. Kenapa kamu nggak ngomong? Kata dia. Ya saya nggak tahu Kang. Kata Dedennya, yang penting sama aja kambing. Terus sekarang Dedennya mana? Ya Deden meninggal, kata saya itu. Terus Deden juga pernah ngomong katanya, dia waktu posisi mabok itu sebelum keluarnya ular kecil-kecil, Deden ngomong ke saya, itu si Nelly katanya dipakai apa. Deden bersetubuh kata si Irwan di ruko atau apa. Ya entahlah kan saya. Cuman ceritanya Deden itu, astagfirullahaladzim, kan saya udah ngomong kata Irwan, ini jangan dipakai buat maksiat minyak ini. Dan kambingnya kambing kendit. Terus kamu ini gimana? Ya saya kesini takut kata saya. Saya takut seperti Deden dan Nelly. Terus gimana? Kamu maunya gimana? Kata dia. Kalau saya mah maunya udahlah kata saya tuh. Terus juga ini kan ruko yang kedua ketiga saya udah nggak megang nih Kang. Saya udah istilahnya udah takut lah gitu Mang. Terus omset apa juga udah nggak ketemu gitu Mang. Akhirnya sama saya tak tutup nih yang kedua dan ketiga. Saya megang yang ruko pertama aja. Ya udah, ayo kamu ikut ke kamar. Ternyata di kamar itu ya lagi istilahnya apa ya, wirid apa di situ. Istrinya Kang Irwan ini kesurupan Bang, kesurupan ratu itu wah pokoknya marah-marah lah ke saya. Marah-marah, kamu itu kenapa tempat usaha buat Cina apa? Terus saya minta kambing kendit, kenapa kamu? Ya saya nggak tahu ini. Deden melakukan itu saya nggak tahu, kan saya melakukan Cina itu saya nggak tahu. Dan nyari kambing saya udah mentok nih, keliling-keliling saya nggak dapet. Ya kamu pokoknya udah mengingkarin. Wah udah, akhirnya Kang Irwan nenangin lah. Dah, kamu jangan marah ke teman saya ini. Yang kamu harusnya itu Deden, terserah tuh mau diapain. Ya Deden udah sama saya, kata si ratu itu. Dah, si Kibo ini teman saya, lepasin kamu. Dia nggak ada sangkut pautnya. Akhirnya udah dikeluarin tuh Bang si ratu. Nah Kang Irwan ngomong ke saya, Bau, kayaknya kamu udah aja deh
jangan lanjutin ini. Ya saya mau berhenti. Gimana caranya, kata saya. Dah, ini yang ada di batu ini saya tarik aja, katanya. Tapi ini untuk pegangan kamu, barangkali ada apa-apa, istilahnya kayak kalau saya megang ini nih sinyal dari Kang Irwan gitu bang. Saya ada apa-apa itu dia tahu gitu kan. Udah, kamu pulang dari sini kasih sodako ke anak yatim setiap hari Jumat, katanya. Kasih sodako ke anak yatim sebanyak 40. Karena yang bisa memutuskan segala sesuatunya itu adanya di anak yatim, doa anak yatim. Biar kamu selamat, kamu usaha kamu lancar apa itu. Oh oke. Terus kenapa, kata saya, harus kemarin melakukan itu? Ya itulah teman kamu yang serakah. Nah di sini ada pelajaran yang penting, kata dia. Mana orang yang membutuhkan, mana orang yang serakah. Di situ saya berpikir, maksudnya gimana? Kamu awal datang ke sini kan kamu hanya membutuhkan istilahnya untuk cukup gitu loh bang. Sedangkan teman kamu itu serakah, maunya segala ada gitu. Akhirnya di situ saya paham, oh mungkin ini balasannya Kang Deden karena selalu serakah. Oh yaudah, oke, kata saya tuh. Saya pulang, saya dari sini saya janji. Nah singkat cerita situ saya pulang, ya alhamdulillah bang, ngasih sodako ke anak yatim. Ya alhamdulillah, istilahnya sekarang saya usaha pun pemikiran saya ya hanya butuh untuk sehari-hari dan bisa menyantuni anak yatim gitu loh bang. Sebenarnya ajaran Kang Irwan ini bagus ya. Sebenarnya ajarannya itu bagus bang. Beliau itu hanya menyuruh saya sodako dan sodako. Mungkin karena si Deden ini berambisi untuk mendapatkan yang lebih. Dia itu jadi apa ya, mengebu-gebu gitu. Oh ternyata seperti ini resikonya gitu bang. Ya. Terus Gitu. ruko-rukonya kemana nih dagangannya? Kalau yang 2 itu habis bang, karena udah apa ya, nggak ketemu lah penjualan gitu, penghasilan dengan ini apa untuk menutupi bayar ruko, bayar karyawan. Akhirnya sama saya tak tutup, saya fokus dengan usaha yang satu ini bang gitu loh. Penjualannya menurun semua ya. Wah drastis mas. Yang tadinya bisa nyampe 300 porsi bahkan sampai 500, ya sekarang mah istilahnya udah dapat 70-50 porsi pun alhamdulillah bang. Karena saya berpikirnya yang penting saya bisa buat makan sehari-hari dan bisa istilahnya menyantunin anak-anak yatim. Jadi udah tutup semua. Yang sekarang masih ada satu bang yang untuk ibaratnya kebutuhan saya sehari-hari lah emang ya. Lalu batu ini sekarang efeknya apa nih? Khasiatnya? Kalau efeknya sekarang udah nggak ini sih bang. Ini saya cuman apa ya, ditaruh kata Kang Irwan, udah ini kenang-kenangan buat kamu. Pernah dipakai lagi nggak? Udah nggak sama sekali bang sama saya. Oke. Bagus juga ya. Apa Iya. khasiatnya gitu? Iya, Kalau cuman dijalankan ya, dengan benar ya. kalau kita salahnya saya itu mengikuti Kang Deden yang ambisinya ingin lebih gitu loh bang. Ya mungkin itu godaannya juga ya. Iya mungkin bang. Dan Memang- ya sebagai manusiawi juga, ya saya juga ada pemikiran seperti itu. Iya. Cuman setelah melihat Kang Deden seperti ini, wah saya juga nggak mau dong bang gitu loh. Jadi seperti minta tumbal juga ya. Akhirnya. Iya karena terlalu ambisi gitu loh bang. Nelly ini meninggalnya karena apa ya? Nelly itu awalnya sakit dia bang. Sakitnya kan medis. Diomong medis nggak ada ini ya bang. Karena saya bawa ke rumah sakit apapun nggak ada. Awalnya dia hanya panas yang tinggi banget bang. Panas tinggi terus ngigo apa. Dan pas malam akhir sebelum meninggalnya itu dia teriak. Dan di sini ada bekas seperti kayak cekikan atau lilitan apalah entah, di sini dia ada bekas itu. Nggak wajar begitu ya? Nggak wajar itu. Tapi ketika Kang Irwan ngasih tahu saya itu sebenarnya ratu itu ular bang.
Ratu itu ular, makanya ya peliharanya dia itu, dia paling nggak suka sama orang yang terlalu ambisi. Dan Deden ini sudah melakukan kesalahan, yaitu maksiat. Pacar gelap ya. Eh, Lalu proses minyak dicampurin ke makanannya itu seperti apa? Minyaknya ini saya campurin ke rempah-rempah yang mau dijadikan kuahnya. Jadi Diaduk ketika bikin rempah-rempah itu kan di blender kan, saya taruhkan ini ya. Dan ke setiap ruko pun, karena saya nggak mau resep saya diketahui sama karyawan saya ya, akhirnya saya bikin nih buat ruko satu, ini ruko kedua, jadi nanti karyawan itu datang, itu udah dicampurin semua sama saya. Saya bikin selalu setiap hari dicampur. Jadi tanpa ini semua sepi ya, sepi, omset hancur gitu ya. hancur Bang. Sekarang ini udah sukses ya si Bang ya? Kalau dibilang sukses ya cukup lah Bang. Amin. Apa usahanya sekarang? Sekarang saya kembali ke counter, dan usaha bubur itu hanya untuk ya kebutuhan sehari-hari lah. Dan nggak pakai minyak ini ya? Udah nggak pakai sama sekali. Sekarang full normal. Normal Bang. Saya Jalan mau jadi Allah ya. hidup normal aja Bang. Karena takut efek Ya. kedepannya seperti apa Bang. Sobat, kisah dari Mas Kibau ini menjadi acuan pembelajaran untuk kita ya. Iya. Jadi apapun dengan jalan yang cepat akan membuahkan hasil cepat juga ya. Iya. Cepat mati. Yang terlalu berambisi. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Kibau pernah berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Saat semuanya hilang, ia memilih mengikuti jalan yang ditawarkan oleh teman lamanya. Dan jalan itu membawanya ke dunia gaib. Sosok Ratu datang membawa kekayaan dan kemudahan. Usahanya memang langsung sukses besar. Namun tak ada yang gratis. Karena saat perjanjian mulai dilanggar, teror datang tanpa ampun. Dan kematian mulai terjadi. Hingga akhirnya Mas Kibau memilih untuk pergi. Sebelum semuanya benar-benar terlambat. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.